dan orang-orang bertakwa yang lain. Tanpa dihisab, langsung. Hisab itu terbagi 3. Pembicaraan tentang hisab terbagi 3. Pertama, tanpa dihisab, tanpa diazab. Ini terpilih. Orang-orang tertentu ya, bukan sembarang muslim. Yang kedua, muslim yang dihisab, tapi dengan hisab yang mudah. Hisaban yasira. Ini mukmin. Ini jenis yang kedua ya. Dia mukmin, dia muslim, tapi dengan hisab yang mudah. Apa maksudnya? Nanti di akhirat Allah akan pertanyakan dosanya satu persatu. Ditanya dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini. Dia mengakui dan dia merasa kayaknya sebentar lagi akan mendapatkan siksa ini. Dia ketakutan karena Allah menanyakan semua dosa-dosanya dan dia tahu itu benar. Dia mengakui. Tapi kemudian setelah proses, Allah mengampuni hamba itu begitu saja. Allah mengampuni hamba itu begitu saja. Yang pertama langsung masuk surga tanpa dihisab, tanpa ditanya-tanya dosanya gimana, enggak, langsung. Karena memang dia orang terpilih. Tapi yang jenis kedua, dia dihisab. Proses hisabnya, ditanya dosa ini, dibuka kitab catatan amalnya segala macam, tapi Allah ujung-ujungnya mengampuni kesalahan dia. Dia masuk jenis yang kedua. Kenapa? Karena dia mukmin. Dengan dosa dia miliki, dengan kebaikan dia miliki, tapi kebaikan lebih banyak dibandingkan dosa. Plusnya lebih banyak dibandingkan minus. Dan dia sudah pernah bertaubat selama di dunia. Ya, pernah bertaubat. Dan dengan taubatnya inilah akhirnya Allah terima amal ibadahnya, Allah terima taubatnya, kemudian tetap ditanya, untuk apa sih? Kan udah diterima taubatnya selama di dunia. Allah mempertanyakan kembali dengan hisab itu, tapi dihisab dengan hisab yang mudah, supaya manusia tahu bahwa kamu tuh punya dosa, tapi setelah itu Allah maafkan. Itu menunjukkan Allah tuh maha pengasih, maha pengampun, maha penyayang, supaya berasa tuh manusia. Allah tuh luar biasa. Allah sudah tahu sebetulnya, ini nggak perlu dihisab sebetulnya, masuk surga juga. Tapi Allah hisab, tapi dengan hisab yang mudah. Pada waktu dihisab dengan hisab yang mudah, Allah tidak perdengarkan itu kepada makhluk-makhluk yang lain. Dibongkar aibnya satu persatu, Allah berikan tirai, Allah berikan hijab, Allah berikan pembatas. Sehingga ketika ditanya oleh Allah, dalam proses hisabnya itu, manusia yang lain yang semuanya berkumpul di padang mahsyar tidak mendengar. Allah tutup aib-aibnya. Ini orang yang beruntung ya. Paling beruntung tentunya yang pertama tadi, tanpa dihisab, tanpa diazab. Tapi ini beruntung juga, karena Allah pertanyakan, Allah bongkar aib-aibnya, dosa yang tersembunyi maupun terang-terangan, tapi nggak didengar oleh yang lain. Cukup Allah dan hamba itu saja, dan Allah bertanya satu persatu dosanya, dia mengakui. Kamu pernah melakukan dosa ini? Kamu pernah melakukan dosa ini? Iya ya Rabb, iya ya Rabb. Akhirnya dia ketakutan, lalu Allah ampuni pada akhirnya. Karena Allah tahu dia tuh pernah bertaubat dulu waktu di dunia. Dan dia pun beramal saleh. Cuman kadang-kadang jatuh dosa. Ya wajar, Allah pun tahu dia manusia bukan malaikat. Nggak mungkin steril tanpa dosa kan? Tapi kan dia sudah berjuang. Itu maksudnya. Ini dihisab dengan hisab yang mudah, maksudnya seperti itu. Masuk surga juga. Nah, yang tinggal ketiga ini yang terakhir. Jenis hisab yang ketiga, inilah dihisab dengan hisab yang berat. Na'udzubillah. Siapa? Ujung-ujungnya orang kafir, orang munafik. Selalu begitu informasi yang kita dapatkan. Dalam kubur, dia disiksa-siksa kubur, orang kafir, orang munafik. Yang mendapatkan siksa neraka, orang kafir, orang munafik. Yang dihisab dengan hisab yang berat, orang kafir, orang munafik. Maka jangan sampai kita menjadi orang kafir dan orang munafik. Muslim, tapi muslim munafik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di jenis ketiga ini dihisab dengan hisab yang berat. Allah pertanyakan mereka satu persatu, Allah bongkar aib-aibnya dan didengar oleh seluruh makhluk yang ada di padang mahsyar. Enggak ada hijab, enggak ada tirai, enggak ada pembatas. Dipermalukan orang itu. Na'udzubillah. Malu kan? Dosa-dosa kita diketahui oleh semua orang. Na'udzubillah. Jangan sampai menjadi muslim munafik. Allah bongkar, di dunia enggak tahu. Kita kelihatannya soleh banget ya, casingnya casing soleh. Casingnya casing solehah. Dia ini orang baik, kata orang. Allah tahu dosa-dosa kita yang tersembunyi banyak. Allah bongkar nanti di akhirat kalau kita nggak bertaubat. Kalau kita sudah bertaubat dengan taubat nasuha, kita perbaiki diri kita, bisa jadi masuk kepada jenis kedua tadi dengan hisab yang mudah. Atau mudah-mudahan dia yang pertama. Bisa saja terjadi jika Allah berkehendak.
Tapi yang jelas kalau masuk pada jenis yang ketiga, dihisab dengan hisab yang berat, Allah tanyakan masing-masing hamba ini yang kafir dan munafik, dosa-dosa mereka semua dibongkar, disebutkan satu persatu, lalu didengar oleh semua makhluk yang ada di padang mahsyar. Tapi apa terjadi Bapak Ibu? Udah ketahuan, bukti datang, saksi ada, malaikat ada, kitab catatan amal ada. Tapi orang kafir dan orang munafik ini ngeles, membantah. Kami nggak pernah melakukan dosa ini, kami nggak pernah melakukan dosa ini, kami nggak pernah melakukan dosa. Padahal sudah jelas, malaikat sebagai saksi. Buku catatan amal sudah ada, bukti-bukti sudah ada, masih membantah. Maka akhirnya Allah mengatakan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, wa tukallimuna aydihim, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa, Bu? Surah Yasin, surah ke-36, ayat ke-65. Yang saya sebutkan tadi, 36, 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Pada hari itulah kata Allah, kami tutup mulutnya, kami kunci. Dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka. Dan kaki-kaki mereka akan memberikan persaksian. Kulit mereka pun akan bisa berbicara. Allah sebutkan di surah Fussilat. Mau lari kemana? Maka mereka bingung, kenapa bisa berbicara? Karena mereka ngeles, membantah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam kitab tafsirnya bahwa maksud dari surah Yasin ayat 65 ini maksudnya adalah untuk orang kafir dan orang munafik.